Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, setelah kegiatan pembelajaran dengan Bu Rahayu, maka kali ini Bapak akan menyajikan pembelajaran dalam bentuk video yang Bapak kirim linknya. Harapan Bapak adalah kalian menyimak video ini, kemudian melatih diri untuk membahas soal-soal ujian masuk perguruan tinggi, karena di bagian video ini juga Bapak sudah selipkan soal-soal ujian masuk perguruan tinggi supaya kalian bisa dekat dengan soal-soal tersebut. Sekali lagi Bapak ingatkan untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan, karena pandemi ini masih tetap belum bisa mereda, jadi kita sama-sama harus bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat untuk bahu-membahu menghentikan pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa segera bertatap muka sehingga pembelajaran bisa lebih baik. Nah, kita langsung aja mulai, karena pada bagian yang sebelumnya Ibu Rahayu mengajarkan tentang arus listrik bolak-balik. Maka sebenarnya setelah arus listrik bolak-balik ini ada materinya adalah ada fisika atom, tetapi fisika atom karena mirip dengan kimia atom, Bapak lompati dulu. Siapa tahu nanti waktunya nggak cukup sehingga kita bisa belajar yang utama dulu. Nanti kita akan lanjut kembali ke bagian fisika atomnya. Mudah-mudahan bisa. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan inti atom dan radioaktivitas. Yang pertama, kita bicara atom itu terdiri dari inti, dan juga ada intinya, ada kulitnya. Jadi ini inti atom, ya. Kemudian di sekitar inti itu terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti seperti planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Jadi ternyata sistem ketatasuryan kita itu kalau dibuat dalam bentuk mikro itu ada di atom. Jadi, seperti kita ketahui bahwa benda-benda ini tersusun dari atom. Di atom itu ada intinya, ada elektron bergerak mengelilingi inti seperti ini. Nah, lalu kita lihat, kita bicara intinya saja dulu. Struktur inti atom ini apa saja ada di dalam inti atom, kita lihat. Kalau di kulitnya ada elektron, di dalam inti atom itu ada dua jenis partikel. Yang pertama adalah kita sebut sebagai proton. Proton itu adalah partikel bermuatan listrik positif yang terdapat pada inti atom. Sedangkan yang kedua jenisnya itu adalah partikel tanpa bermuatan, namanya neutron atau neutron. Nah, ini yang menyusun inti itu. Ya, jadi kita akan bicara di sini. Nah, sedikit kita menyinggung apa di kulit. Di kulit itu terdapat elektron. Jadi elektron itu untuk atom yang netral, elektron dengan jumlah elektron di kulit dengan jumlah proton di inti itu sama. Jadi muatan proton dengan muatan elektron itu nilainya sama, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom untuk kalau elektron min, kalau protonnya plus. Jadi muatannya sama nilainya, cuman berbeda tandanya. Karena jumlahnya sama ya netral, tapi kalau elektronnya lebih maka atom ini akan menjadi bermuatan listrik negatif. Kalau elektronnya kurang maka dia akan bermuatan listrik positif. Misalnya ini 1 elektron, maka ini inti ini akan atom ini akan bermuatan listrik positif karena lebihan positif daripada negatifnya. Demikian. Nah, proton bermuatan listrik positif. Jadi proton bermuatan listrik positif dan neutron tidak bermuatan.
Jadi di dalam inti ini ada muatan positif dan tidak bermuatan. Sehingga total menjadi inti itu bermuatan listrik positif jadinya. Jadi di atom bermuatan listrik positif. Kenapa? Karena di dalam inti itu ada proton dan neutron. Jadi totalnya jadi listriknya bermuatan listriknya adalah positif. Nah, lalu kita lihat berapakah jumlah proton dan berapa jumlah neutron. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada proton 2, neutronnya juga 2. Berarti nukleonnya 4. Ini namanya nukleon. Nukleon itu adalah partikel-partikel penyusun inti. Jadi protonnya 2, neutronnya 2, maka nukleonnya jadi 4. Jadi jumlah proton dan jumlah neutron itu adalah merupakan partikel penyusun inti yang kita sebut sebagai nukleon. Kemudian kalau kita lihat di sini protonnya 2, neutronnya 2, maka kalau ditanya berapa muatan inti ini? Muatan inti ini adalah terdiri 2 2E plus 2E. Kenapa plus 2E? Karena dia ada 2 proton. E ini adalah muatan elementer. Jadi E itu adalah muatan elementer namanya. Jadi E sama dengan, nah, jadi biar diketahui bahwa E itu sama dengan berapa? E itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Nah, ini E itu. Jadi kalau plus 2E berarti 3,2 kali 10 pangkat min 19. Ya, kalau dia min 2E, min 3,2 kali 10 pangkat min 19. Jadi kalau min dia elektron, kalau plus dia proton dengan jumlah yang segitu. Muatnya segitu. Nah, kemudian jadi kalau ini otomatis muatannya 3,2 kali 10 pangkat min 19 atau kita sebut sebagai plus 2E. Atau orang menyebut 2 gitu aja, plus 2. Itu aja orang menyebut. Jadi plus 2 itu maksudnya adalah 2 elektron. 2 proton kalau plus 2 elektron kalau min. Nah, lalu bagaimana simbolnya? Coba lihat nih simbol. Nah, sini ada simbol. Lama inti, simbolnya X, A, Z. Nah, A-nya ini menyatakan nomor atom, nomor massa, sedangkan ini nomor atom. Jadi yang bawah ini nomor atom, yang atas ini nomor massa. Ini nomor atom, ini nomor massa. Lalu di mana kita lihat, kalau misalnya contoh inti atom ini, berapa setnya, berapa A-nya? Set ini menyatakan jumlah proton. Kalau contoh inti ini jumlah protonnya 2. Berarti ini 2 setnya di sini. 2. Berapa A-nya? A itu adalah jumlah nukleon. Berarti jumlah nukleonnya ada 4. Berarti ini A-nya 4. Jadi nomor massanya 4, nomor atomnya 2. Inti ini. Inti di contoh ini. Lalu neutronnya berapa? 2. Dapat dari mana? 4 dikurangi 2. Jadi neutron itu bisa dicari dari nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi yang bawah ini nomor atom menyatakan proton, yang atas ini nomor massa menyatakan nukleon. Sedangkan neutron, yang atas ini nomor massa ini dikurangi yang bawah ini nomor atom menyatakan jumlah neutron. Nomor massa ini menyatakan jumlah nukleon, ini menyatakan jumlah proton, ini kurang ini menyatakan jumlah neutron. Demikian. Jadi X ini lambang unsur, jadi nama unsur X gitu. Kalau dia ini Li berarti litium. A jumlah nukleon, A min Z jumlah neutron. Tadi seperti saya bilang tadi. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini kita tadi sudah bilang kalau ini protonnya 2 atau nomor atomnya 2, nukleonnya 4, maka ini 4, maka He 24 atau bisa di sini 2-nya, di sini 4-nya ya, bisa saja. Tergantung cara penulisannya.
boleh saja. Nah, jadi kalau besok-besok kalian menemukan unsur begini, inti begini, berarti oh ini pasti 4 nomor masanya dan nomor atomnya pasti 2. Lihat protonnya berapa. Misal contoh ini, nuklida Fe2656 ini berarti memiliki jumlah proton sebanyak, nah, jadi di bawah ini menyatakan jumlah proton 26. Jumlah neutron berapa? Nah, nomor massa kurang nomor atom. Di amin set 56 dikurang 26 jadi 30. Jadi protonnya sebanyak 26, neutronnya sebanyak 30. Ya, kalau ini protonnya sebanyak 2, neutronnya sebanyak 4 dikurang 2, jadi 2 juga. Nah, kita lihat. Jika dia atom netral, nah kalau ini atom, tadi kita bicara inti, kalau ini atom kita bicarakan. Jika dia atom netral, tentu berapa jumlah proton, segitu jumlah elektron. Berarti protonnya 26, maka elektronnya juga 26. Demikian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nah, contoh ini, mudah-mudahan kalian bisa. Inti atom X mempunyai 42 proton dan 65 neutron. Jadi 42 proton, mana 42 proton? Ini 42, 42, 42, 42, semua 42. 65 mana? Nah, 65 mana? 65 itu neutron. Neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti ini kurang ini berapa? Mau 65? Maukah 65? Bukan. Ya, ini kurang ini berapa? Mau 65? Bukan. Ini kurang ini berapa? Mau 65? Nah, ini kayaknya mau 65. Nih, 65. Nah, gitu. Jadi itu jawabannya. Nah, kemudian kita bicara isotop, isoton, isobar. Nah, apakah isotop itu? Apakah isoton itu? Apakah isobar itu? Isotop, isobar, isoton. Nah, perhatikan di sini. Ini dengan ini adalah kelompok unsur yang dalam isotop. Nah, kalau isotop, coba lihat apa yang sama di sini isotopnya. Ada yang sama nggak? 10 ini sama. Oh, berarti kalau nomor atomnya sama, maka dia termasuk isotop. Jadi isotop adalah unsur-unsur yang nomor atomnya sama. Nah, itu namanya isotop. Lalu isobar. Nah, ini dalam dua unsur ini saling isobar. Apanya sama? Nomor massanya ternyata sama. Oh, berarti isobar adalah unsur-unsur yang nomor massanya sama. Lalu ada isoton. Nah, isoton. Ini neutronnya berapa? 3 kurang 1, 2. Ini neutronnya berapa? 4 kurang 2, 2. Oh, berarti ini neutronnya 2, ini neutronnya juga 2. Maka unsur-unsur yang neutronnya sama tergolong dalam isoton. Oh, berarti ulangi, isotop adalah unsur-unsur yang nomor atomnya sama, isobar adalah unsur-unsur yang nomor massanya sama, isoton adalah unsur-unsur yang nomor atom yang neutronnya sama. Gitu. Nah, mudah-mudahan dimengerti. Kemudian ada istilah massa defect. Massa defect. Jadi kalau inti atom itu terbentuk, ya, kalau mau buat inti atom, kita harus punya bahan apa? Tadi kita sudah tahu struktur penyusun inti atom. Jadi kalau kalian mau membuat inti atom, bahannya apa? Kan bukan semen, bukan kerikil gitu maksud Bapak. Jadi membuat inti atom berarti bahannya adalah yang ada dalam inti. Apa bahannya? Ya proton dan neutron. Ya, proton dan neutron. Itu bahannya. Lalu kita apain? Bergabung proton dan neutron itu. Kalau dia bergabung, membentuklah dia inti atom. Jadi merupakan susunan daripada proton dan neutron. Nah,
pada saat inti-inti itu bergabung, massa daripada proton itu dan massa daripada neutron itu setelah bergabung, ternyata dia mengikat, membentuk ikatan. Sehingga keras inti itu, karena ada ikatan. Nah, ikatan itu memerlukan energi. Nah, energinya dapat dari mana? Dari pengurangan massa. Jadi massa saat bergabung itu dia berkurang massa nukleon itu setelah menjadi inti. Nah, pengurangan massa itulah yang disebut dengan massa defek. Jadi massa defek itu adalah massa yang berubah menjadi energi ikat atau sepertinya hilang di dalam pembentukan inti itu. Jadi sebenarnya nggak hilang, berubah menjadi energi ikat. Nah, kita lihat bagaimana massa defek itu dicari. Massa defek itu adalah massa total nukleon pembentuk. Nah, ini segini ini massa total nukleon pembentuk. Jadi ini massa total nukleon pembentuk dari sini sampai sini, ya. Sedangkan ini massa intinya. Nah, selisih inilah yang merupakan massa defek. Jadi set kali massa proton ditambah set ini adalah menyatakan jumlah proton, ini jumlah proton, sedangkan ini jumlah neutron. Jadi jumlah proton kali massa proton ditambah jumlah neutron kali massa neutron adalah massa nukleon pembentuknya. Dikurangi massa inti itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi massa defek. Nah, ini massa defek. Nah, sedangkan ini massa proton, sedangkan ini massa neutron, inilah massa inti. Ini jumlah neutron, sedangkan ini jumlah proton. Menyatakan jumlah proton seperti tadi. Nah, ini rumus massa defek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat lagi. Lalu energi ikat itu apa? Energi ikat itu adalah energi yang terbentuk akibat hilangnya massa ini, yang kita sebut massa defek. Jadi massa defek ini dikalikan dengan 931,15. Jadi sering 931 aja sering dibulatkan. Jadi massa defek yang kita dapat tadi ini dikalikan dengan ini. Maka dia dengan satuan mega elektron volt. Tapi kalau mau joule, massa defek ini massa defeknya dalam SMA. SMA adalah satuan massa atom atau atomic mass unit. Kalau ini dalam kilogram, maka mencari massa defeknya mencari energi ikatnya memakai rumusnya Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Nah, ini memakai rumus Einstein, E sama dengan mc kuadrat, tapi M-nya ini dalam kilo, bukan dalam SMA, ini dalam SMA. Satuan massa atom, sedangkan ini dalam kilogram. C ini cepat lambat cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Kalau sudah dikuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat 16. Demikian. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita pelan-pelan saja untuk mencari massa defek. Nanti kita akan latih caranya. Lihat dulu. Nah, lalu ada energi, ini energi ikatnya. Sedangkan ini energi ikat per nukleon. Energi ikat per nukleon adalah energi ikat yang kita dapat dibagi dengan nomor massanya. Dibagi dengan A, nomor massanya. Nah, itu. Jadi, pertama kita harus tahu cara mencari massa defek. Yang kedua, bagaimana menentukan energi ikat dari massa defek. Kalau dia satuannya SMA dan kalau dia satuannya kilogram. Maka jadi, kalau ini kilogram, maka ini jadi joule. Kalau ini MEP, mega elektron volt. Mega itu juta. Elektron volt itu 1 elektron volt adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sama dengan muatan elektron. Jadi 1 elektron volt ini adalah 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau 1 juta, ini mega ini juta. Jadi kalikan 10 pangkat 6. Gitu. Nah, isotop sudah jawab tadi. Nah, Bapak mau tanya ini. Ini jawabannya D. Berikutnya adalah kelompok unsur
unsur-unsur isotop. Nah, kecuali yang mana tidak. Ini O dengan O88 isotop, 8 isotop, 8 isotop. Ini yang tidak 8 bawahnya. Maka D jawabannya. Nah, saya kira mudah itu. Jadi kalau tanya mana isotop, mana yang tidak isotop, mana yang isoton, mana yang isobar. Nah, ini lagi kelompok nuklida berikut yang adalah kelompok isoton. Mana isoton? Isoton itu neutronnya sama. Neutronnya ini berapa? 14 kurang 6, 8. 14 kurang 7, 7. Oh, tidak sama. 21 kurang 6, 13 kurang 6, 1 kurang 1, 3 kurang 1, samakah? 8 kurang 4, 9 kurang 4, tidak sama kan? 13 kurang 6, 7. 14 kurang 7, 7. Oh, ini yang sama. Nah, makanya jawabannya jadi E. Nah, gitu. Jadi kelompok mana? Nah, kita lanjut lagi. Tadi kita bicara massa defect, ya kan? Nah, massa defect tadi adalah M adalah set MP plus A kali MN dikurang MI. Kita beri contoh dulu. Nah, contohnya. Ini misalnya, inti oksigen. Nah, inti oksigen ini setnya 8, A-nya 16, ya kan? Ini A-nya 16, setnya 8. Memiliki massa 15,995 SMA, terbentuk dari proton yang massanya, nah ini massa proton 1,0078 SMA ini. Sedangkan massa neutronnya 1,087 SMA maksudnya. Tentukan massa total partikel pembentuk. Nah, jadi ini massa total partikel pembentuk. Jadi jumlah proton kali massa proton ditambah jumlah neutron kali massa neutron. Itu. Ini aja jumlahkan. 8 kali 1,0078 ditambah 16 kurang 8 kali 1,0087. Kurangi, jangan dikurangi dulu kalau dia minta massa totalnya. Jadi kalau dia minta massa defect, berarti kurangi dengan ini. Nah, kalau dia minta massa defectnya. Nah, kita lihat pemecahannya. Nah, jadi massa intinya 15,995 SMA, massa protonnya atau MH atau massa proton 1,0078, massa neutron 1,0087. Setnya 8, H-nya 16. Lalu kalau ditanya berapa massa total partikel pembentuk, berarti ini aja yang ditanya, depan ini sampai di sini. Berarti ya 8 kali massa proton ditambah 16 kurang 8, 8 juga kan, kali massa neutron. Nah, ini yang pembentuknya. Nah, tentunya kalian tinggal menghitung biasa, hasilnya 16,132. Lalu, berapa defek massanya atau massa defeknya? Tinggal pakai rumus ini tadi. 8 kali 1,0878 tambah 16,88 kali 1,087 dikurangi 15,99. Nah, tadi ini udah hitung, kurangi dengan yang ini, hasilnya adalah 0,137 SMA. Ini massa defeknya. Lalu kalau dia nanya energi ikat inti atom, ya energi ikatnya tinggal massa defek ini, karena dia sudah SMA, kita masukin ke massa defek dikalikan dengan 931,15. Jadi, nah ini 931. Kalau dimasukin ke sini, kita dapat 127,62 mega elektron volt. Nah, dia nanya sekarang energi kinetik rata per nukleon. Nah, jadi 127,62 ini dibagi dengan nomor masanya. Nomor masanya adalah 16. Ini dibagi 16, maka akan menjadi energi ikat rata-rata per nukleon. Nah, itu nanti kita lihat. Nah, kita lanjutkan lagi. Inti atom 20 Ca40 maksudnya ini
20-nya di bawah, Ca-nya di atas, 40,78, 078 SMA. Jika massa proton sekian, massa neutron sekian, maka defek massa pembentukan Ca 40. Nah, ini saya kira sudah sama caranya dengan yang tadi, tinggal diikuti cara yang tadi, ya, persis caranya sama. Kita lanjut aja. Oh, sama kayak tadi. Nah, masih sama kayak tadi ya. Ini kalau ini misal ditanya massa defek, tadi sudah dihitung di depan. Tapi kalau dia tanya dalam joule, ini harus dibawa ke kilo. Gimana caranya membawa ke kilo? 1 SMA adalah 1,66 kali 10 pangkat min 27. Ini ingat. Jadi kalau mau jadi jawabnya ada jadi kilo, ini kan tadi satuannya SMA. Ini pakai mengalihkan. Ini tadi satuannya SMA. Ini sekian SMA tadi. Nah, kalau kita mau jawabannya joule, maka rumus Einstein mc kuadrat. M-nya ini harus dalam kilo. Kalau dia masih SMA, jadi 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Nah, ingat itu. Jadi 1,66 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal masukin ke situ ya. Jadi ganti dia SMA-nya dengan kilo. Kalau mau joule satuannya. Ingat ini kalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Jadi 9 kali 10 pangkat 16. 9 kali 10 pangkat 16 itu jadinya setelah dikuadratkan. Nah, lalu gimana? Sering soalnya begini, seperti ini. Jadi kita disuruh tidak ngitung tapi simbol. Berapa energi ikat? Kalau ini kilo-kilo, kan tadi sudah bilang energi ikat sama dengan, jadi energi ikat sama dengan gitu tadi kan, massa defek dikalikan dengan C kuadrat. Oh, massa defeknya ya kita cari dengan cara tadi. Z kali massa proton, nah di sini P tambah A min Z, berarti A min Z kali massa neutron, N di sini massa neutronnya simbolnya, N dikurangi dengan massa inti. Dalam hal ini contohnya adalah massa inti, soalnya bilang M massa inti. M. Oh. Ini harus dikalikan dengan C kuadrat. Maka dia menjadi energi ikat. Nah, itu. Tapi kalau kita uraikan ini Z kali P ditambah A kali N dimasukkan A kali N dikurangi Z kali N kurangi M inti dikalikan dengan C kuadrat. Oh. Nah, gitu. Makanya ini jadi jawabannya gitu. Ini kenapa salah? Karena dia plus ini. Yang B kenapa salah? Karena dia plus gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini defek massa. Nah, berarti ya, tadi juga caranya. Jadi memakai defek massa itu. Caranya begitu. Nah, jadi ini silahkan diolek-olekkan. Energi ikatnya tinggal dikalikan dengan 931,13 yang tadi. Jadi tidak masalah lagi. Nah, sekarang kita bicara stabilitas inti. Setelah tadi kita membicarakan tentang massa defek dan energi ikat pernukleon, maka kita melanjutkan ke stabilitas inti. Inti atom itu ada yang stabil, ada yang tidak stabil.
Jadi inti atom ini ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Ini yang harus dipahami. Yang stabil yang bagaimana, yang tidak stabil itu bagaimana? Tidak stabil disebut radioaktif, yang stabil disebut ya stabil gitu. Inti atom yang stabil itu jika dia inti ringan. Jadi nomor atom antara 1 sampai 20, maka dia akan stabil jika jumlah neutron dengan proton daripada inti itu atau N per V-nya adalah 1. Atau neutron dengan protonnya sama jumlahnya. Maka dia termasuk inti yang stabil. Ya. Nah, ini pasti stabil ini. Berarti tidak radioaktif B510 ini. Coba lihat, kenapa tidak radioaktif? B ini berapa protonnya? 5 kan? Neutronnya 10 kurang 5. Berapa? 5 juga kan? Nah, jadi antara proton dengan neutronnya sama jumlahnya. Atau perbandingannya 1:1. N per P-nya adalah 1. Maka dia termasuk yang stabil. Dilihat lagi. Berapa protonnya? 7. Berapa neutronnya? 14 kurang 7. 7 juga. Oh, karena proton dan neutronnya sama jumlahnya. Atau perbandingannya 1:1 antara neutron dengan proton, maka dia termasuk inti yang stabil. Nah, ini untuk inti yang dari nomor 1 sampai 20. Coba lihat nih 1 sampai 20. Oh, ini sama kan? Berapa protonnya situ? Neutronnya. Berarti dia sedang stabil. Jadi pita kestabilan ini. Nah, kalau dilihat di pita kestabilan ini, maka untuk inti dari dari 1 sampai 20 ini dia stabil jika nomor atomnya sama. Tapi kalau lebih dari itu, jika protonnya sama dengan neutron, ini stabil. Di lebih, maka neutronnya harus lebih banyak sedikit daripada protonnya. Jadi dia stabil pada daerah yang protonnya lebih sedikit daripada neutron, atau neutronnya lebih banyak daripada proton. Nah, gitu. Jadi inti yang di atas 21 sampai 83, dia itu akan stabil jika berada antara 1,6 sampai 1 perbandingan neutron dengan protonnya. Sedangkan inti yang di atas 84 itu tidak ada yang stabil. Jadi hampir semua radioaktif. Demikian. Nah, berikut ini yang stabil yang mana? Oh, sekarang kalian bertanya mana yang stabil? Jawabnya jelas D. Kenapa? 16 kurang 8, 8. Ini protonnya juga 8. Neutronnya 16 kurang 8, 8 juga. Maka dia termasuk yang stabil. Kalau ini kan protonnya 6, neutronnya 13 kurang 6, 7. Oh, berarti protonnya 6, neutronnya 7, tidak stabil. Nah, jadi manakah yang stabil? Jadi saya kira mudah kalian melihatnya. Lalu yang tidak stabil, yang bagaimana? Ngapain dia? Kalau dia tidak stabil, maka dia radioaktivitas. Radioaktif. Radioaktif itu artinya dapat melakukan radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Adalah pemancaran sinar radioaktif dari unsur-unsur yang tidak stabil menjadi unsur-unsur yang lebih stabil. Dia akan memancarkan sinar, dia akan merubah dirinya. Kalau dia tidak stabil, dia rubah di dalamnya, dalam strukturnya itu rubah. Protonnya tadi 5, neutronnya ternyata protonnya 5, neutronnya ternyata 6. Nggak stabil itu. Maka dia berusaha untuk menyetabilkan diri. Dengan apa? Dengan merubah diri. Caranya gimana? Dengan memancarkan sinar radioaktif. Radioaktif maksudnya ini, sinar radioaktif. Nah, itu. Nah, namun sebelum kita memahami tentang radioaktivitas dan juga nanti transmutasi inti atau
teknologi nuklir, maka kita harus ya walaupun tidak hafal penuh tapi tahulah simbolnya. Kalau proton apa simbolnya? P gitu. Atau juga H simbolnya. Nomor atomnya berapa? 1, nomor masanya juga 1. Ya, nomor atomnya 1, nomor masanya 1. Ini simbol daripada proton. Muatannya berapa? Muatan itu yang bawah-bawah ini. Berapapun angka bawahnya itulah muatannya. Karena 1 angka bawahnya berarti 1 muatannya. Jadi muatan listriknya 1. 1 apa ini? Bukan 1 dia 1E ini sesungguhnya. Ini 1E. 1E itu berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, itu untuk proton. Elektron, nah, muatnya min 1. Bawahnya min 1, muatnya min 1. Atau min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Neutron, muatnya 0, orang bawahnya ini 0. Masanya 1. 1 apa? 1 SMA. Apa nah? 1, sekian lah dalam SMA. Ini sebenarnya masih dibulatkan, nanti tidak sama persis ini masanya. Nanti koma-koma ini. Positron adalah elektron yang positif. Nah, jadi elektron tulen ini cuma positif. Nah, begitu seterusnya. Jadi Bapak tidak akan membacakan, silakan kalian baca apa itu deuteron, triton, apa sinar alfa, bawahnya berapa, sinar beta, bawahnya. Jadi sinar beta itu muatannya negatif kan, masanya 0. Gamma itu tidak bermuatan, tidak bermassa. Kalau alfa bermuatan positif, masanya 4. Berarti yang paling berat ada alfa, paling gede. Nah, kemudian kita lihat peluru itu ada berapa? Radioaktivitas ada berapa? Ada 3. Radioaktivitas alfa, radioaktivitas beta, dan radioaktivitas gamma. Apa radioaktivitas alfa? Radioaktivitas alfa adalah peluruhan yang memancarkan sinar alfa. Jadi intinya tidak stabil, dia mau stabil sambil memancarkan sinar alfa. Nah, kita lihat dulu contohnya. Inti Ra88226 ini tidak stabil. Agar lebih stabil, dia akan mengolah struktur di dalamnya agar lebih stabil. Dia merubah diri. Inilah yang disebut meluruh atau mengalami radioaktivitas. Dia merubah dirinya dari Ra menjadi Rn sehingga nomor atomnya di 86, nomor masanya jadi 222. Lalu sambil memancarkan partikel alfa. Nah, ini maka disebut peluruhan alfa. Yang dipancarkan partikel alfa. Kenapa kita tahu partikel alfa? Helium 24 ini contohnya. Jadi dia memancarkan partikel yang masanya 4, muatannya 2E maksudnya, plus muatannya. Lalu bagaimana radioaktivitas beta? Nah, karbon 614 ini tidak stabil, maka dia akan berusaha merubah dirinya menjadi nitrogen 714. Ya, jadi stabil ini. Jadi stabil ya. Ini tidak stabil. Coba ini protonnya 6, neutronnya 8, tidak stabil. Berubah menjadi neutronnya protonnya 7, neutronnya juga 7, stabil ya ini. Sambil memancarkan partikel beta. Lalu peluruhan gamma. Nah, peluruhan gamma ini adalah inti-inti yang memiliki kelebihan energi. Energinya lebih. Energi gelombang elektromagnetiknya lebih. Sehingga dia nggak berubah nomor massa, ada berubah nomor, tapi berkurang energinya. Ini tanah M ini adalah tanah memiliki energi yang banyak, dipancarkan sebagai sinar gamma atau gelombang elektromagnetik atau foton. Ini berupa foton namanya. Gamma itu adalah gelombang elektromagnetik tidak bermassa dan tidak bermuatan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke yang lain, Bapak tanya ulang. Di antara radioaktivitas ini yang memancarkan partikel bermuat listrik positif mana? Hanya ini. Jadi radioaktivitas alfa.
Sini negatif ini pancaran. Ini tidak bermuatan. Mana yang bermassa paling besar? Ini alfa. Ini tidak bermassa, ini juga tidak bermassa. Demikian. Nah, selanjutnya kita lihat ini. Nanti kita juga akan bahas di belakang. Pada peluruhan atau radioaktivitas itu berlaku hukum-hukum. Hukum apa? Hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa. Nomor massa dan nomor atom. Hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum. Ini berlaku. Ini berlaku pada radioaktivitas. Juga berlaku nanti pada reaksi inti juga berlaku. Nah, tadi kita sudah bicara ini. Tadi kita sudah lihat, tadi kita tampilin ulang. Lalu kita lihat di sini. Hasil peluruhan radioaktif inti Rn dan masih sinar alfa dan sinar gamma. Ini berarti inti induknya adalah yang mana? Nah, namun sebelum kita bicara ini, Bapak ajak dulu ke yang ini. Coba perhatikan. Pada peluruhan akan berlaku apa? Hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Apa maksudnya? Ini nomor massanya 226. Ini berapa? 222. Samakah 226 dengan 222? Tentu tidak sama. Kurang berapa? Kurang 4. Nah, jadi kalau ini ditambahkan dengan ini akan sama. Nah, ini yang disebut dengan hukum kekekalan nomor massa. Jadi sebelum dia meluruh dengan setelah dia meluruh, maka total nomor massanya adalah sama. Yang kedua, ini nomor atomnya 88. Ini berapa? 86. Kurang, tambah lagi 2. Oh, makanya 88. Nah, ini harus sama. Nomor atom dan nomor massa. Sebelum dan setelah totalnya harus sama. Itu disebut dengan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Kemudian hukum kekekalan massa energi. Nah, jadi dan hukum kekekalan momentum. Nah, nanti kita lihat hukum kekekalan massa dan massa. Kita lihat contoh ini. Pada hasil peluruhan inti radioaktif adalah inti Rn. Oh, hasilnya inti Rn. Karena hasilnya inti Rn, jadi peluruhannya. Ini Bapak gambar aja di sini. Hasilnya Rn. 86222. Dan sinar alfa. Berarti tambah dengan alfa 24. Ditambah dengan gamma. Gamma itu bawahnya kosong. Pertanyaan inti induk. Nah, ini induk. Di sini induk. Nah, inti X, inti induk. Angka berapa di bawahnya? 86 tambah 2. 88. Angka berapa di atasnya? 226. Oh, berarti ini induknya. Mana yang ini yang cocok? Tidak cocok. Nah, berarti jawabannya B. Karena dia 226 dan 88. Demikian. Jadi ini nggak cocok. Yang cocok yang di bawahnya. Demikian. Nah, jadi kalau besok ada soal begini, mana ini milihnya gitu caranya. Diketahui ini hasilnya. Hasilnya ini. Dan apa? Ini. Dan apa? Ini. Awalnya mana? Itu induk namanya. Nah, ini anaknya. Ya apa? Ini anaknya. Ini induknya. Lanjut. Nah, yang kedua kita bicara hukum kekekalan energi massa. Jadi pada peluruhan alfa inti Ra226 dengan nomor massa dengan massa sekian berubah menjadi Rn222. Tadi contoh yang tadi ini dengan massa segini sambil memancarkan partikel alfa dengan massa segini. Energi yang dihasilkan pada peluruhan tersebut adalah, nah,
Setiap kegiatan aktivitas atau disintegrasi atau peluruhan itu menghasilkan sejumlah energi atau yang disebut dengan energi radiasi atau kita sebut dengan energi nuklir. Setiap ini menghasilkan. Lalu bagaimana cara menghitung energinya? Nah, di berapa cara menghitung energinya gimana? Nah, perhatikan, sebentar lagi akan dilihatkan lebih rinci. Ini inti Ra, jadi Ra berubah menjadi inti apa? Rn. Ditambah dengan apa? Alfa. Akan menghasilkan sejumlah energi atau kalor. Berapakah energi ini? Cara mendapatkan adalah kita cari dulu selisih antara ini masanya berapa, ini masanya berapa, ini masanya berapa. Jumlahkan antara massa ini dengan massa ini. Massa ini kurangi. Ini jumlahkan dengan ini, kurangi ini dengan jumlah ini. Baru kalikan dengan 931. Nah, itu caranya. Nah, kalau belum ngerti, lihat nih contohnya. Nah, di sini kan, nah, awalnya begini. Lalu berapa energinya? Atau Q-nya ini berapa? Atau E-nya ini berapa? Ini berapa masanya? Ini berapa masanya? Ini berapa? Jumlahkan ini dengan ini. Jumlahkan. Lalu ini, selisih antara ini dengan ini berapa? Selisihkan. Sekian SMA. Lalu berapa energinya? Tinggal ini dikalikan dengan 931 tadi. Nah, ini dikalikan dengan 931. Nah, itu akan menghasilkan 4,87 MeV. Nah, seperti itu. Itu penyelesaiannya. Nah, jadi kalian sudah memahami cara menghitung energi dalam peluruhan. Nah, kalau iseng-iseng Bapak misalnya gini ya, dikasih contoh. Misalnya inti X meluruh menjadi inti Y dan meluruh menjadi inti Y dan memancarkan partikel P. Nah, itu misalnya. Berapakah energi yang dihasilkan? Energinya berapa? Maka cara mendapat energinya E sama dengan selisih antara ini tambah ini. Massa X dikurangi massa Y ditambah massa P. Kita cari selisihnya. Dikalikan dengan 931,13 sebenarnya. MeV. Jadi ini kita jumlahkan, ini kita kalau ini dengan ini kurangkan, kalikan dengan 931. Saya kira gampang sekali. Jadi jangan susah ya. Jadi dengan pendek kata, massa sebelum dikurangi massa setelah, ini sebelum dikurangi massa setelah, dikalikan dengan 931. Kalau dia dalam kilo, kalikan dengan C kuadrat. Kalau dalam kilo, carikan dengan C kuadrat. Demikian. Nah, berikutnya tentang pembelokan sinar radioaktif. Nah, perhatikan di sini. Ada 3 sinar radioaktif, yaitu alfa, beta, dan gamma. Kalau dia dilewatkan pada medan magnet, tentu ada yang belok, ada yang tidak belok. Ya, yang tidak belok pasti tidak bermuatan. Apa yang tidak bermuatan dari sinar alfa, beta, gamma ini? Yang tidak bermuatan adalah gamma. Maka yang lurus ini tanpa belok pasti gamma. Jadi nomor 3 ini pasti gamma. Ya, nomor 3 ini pasti gamma. Lalu yang belok ke sini
apa dan belok sini itu apa. Yang pertama, ikuti aturan tangan kanan. Aturan tangan kanannya adalah ibu jari di arah tangan kanan terbuka, ibu jari diarahkan ke arah tembakan. Jari yang banyak ini diarahkan ke arah medan magnetik. Kalau dalam hal ini adalah dari kutub utara ke kutub selatan. Ini arah tembakannya. Dan arah telapak tangan adalah arah belok muatan positif atau arahnya alfa gitu. Lalu beta yang mana? Ke arah yang berlawanan. Jadi betanya ke arah yang berlawanan. Nah, itu. Jadi silahkan dipraktekkan di rumah. Pertama, ibu jarinya arahkan ke arah tembakan, tangan kanan. Yang pertama harus diingat yang dipakai tangan kanan. Arahkan tangan kanan yang sedang terbuka, arahkan ibu jari ke arah tembakan, arahkan jari-jari yang banyak, arah induksi magnetik atau B itu ke arah dari arah medan magnetik. Kalau dalam hal ini adalah dari kutub utara ke kutub selatan. Lalu lihat arah telapak tangannya kemana. Itulah muatan positif atau alias itulah alfa gitu. Yang berlawanan beta, yang lurus gamma tanpa belok. Demikian. Nah, ini seperti tadi. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya lagi. Lalu ini pasti gamma, ini pasti gamma. Lalu ini belok alfa, ini belok beta, ini belok alfa, ini belok beta. Kenapa begitu? Yang ini tanda kali menyatakan medan magnetik menjauhi pembaca. Jadi medan magnetik menjauhi Anda. Jadi jari-jari kanan Anda yang paling banyak arahkan menjauhi. Arahkan ibu jari Anda ke arah tembakan. Lihat arah telapak tangan, itu adalah belokan sinar alfa. Kalau berlawanan belokan sinar beta. Begitu saja. Jadi mesti dilihat dengan baik ini nanti. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat sinar radioaktif ini? Dari sini kita lihat, alfa paling lemah daya tembusnya, beta daya tembusnya lebih besar, gamma paling kuat. Jadi urusan tembus-menembus, maka daya tembus alfa paling lemah, gamma paling besar. Yang kedua, daya ionisasi. Daya ionisasi alfa yang paling besar, beta lebih besar, lebih kecil lagi, gamma paling kecil. Jadi kembali terbalik dengan daya ionisasinya. Nah, ini coba dibaca lebih lanjut. Jadi tugas bacanya adalah apa tugas Anda yang harus Anda baca? Pertama adalah sifat-sifat sinar radioaktif dan manfaat serta bahayanya. Jadi sinar radioaktif itu ada manfaatnya, tapi banyak juga bahayanya. Kalau keliru bisa menghanguskan, menghilangkan generasi. Yang kedua, manfaatnya sangat banyak juga, apalagi sebagai sumber energi masa depan. Nah, itu. Karena ada bahayanya sinar radioaktif, maka perlu dideteksi yang disebut dengan detektor sinar radioaktif. Jadi detektor itu fungsinya mendeteksi. Ada berapa detektor dan bagaimana prinsip kerjanya itu dibaca. Lalu di mana dibaca? Saya akan tunjukin dulu. Nah, ini bisa Anda baca. Ya. Dibaca nanti ya. Nah, jadi iodium 131 apa manfaatnya dengan iodium 123? Nah, coba lihat di sini. Karbon 14 apa manfaatnya? Silahkan dibaca manfaat dan bahayanya. Detektor sinar radioaktif. Nah, dibaca. Ada detektor elektroskop pulsar. Bagaimana prinsip kerjanya ini? Nah, silahkan dibaca nanti. Detektor kamar kabut. Nanti coba dibaca, karena waktu kita tidak banyak ini.
Nah, setelah membaca itu tadi, ya, silahkan Anda baca dari narasumber soal-soal berkait dengan bacaan tadi dan juga apa yang saya sampaikan tadi. Nah, itu barangkali untuk bagian pertama. Mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk menonton video ini dan kalian bisa menyimak lebih lanjut. Karena kalian kelas 12, yang paling penting adalah bagaimana kesadaran. Sadar akan diri, oh saya nanti harus memilih perguruan tinggi, saya harus melakukan ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.